Hari ini saya buat onde-onde nih teman-teman ya. Saya kasih lihat bagaimana isinya ya di sini ya. Ya, kita potek ini ya. Ini ya kelihatan ya dalamnya, kopong banget nih, kopong ya. Ini dalamannya seperti ini. Dan kita coba rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini empuk banget dan jadi tipis. Dalamannya manisnya pas ya, enak banget. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara bikinnya, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Ini teman-teman untuk membuat onde-onde yang empuk ya, yang menul-menul, bahannya apa aja kita lihat. Saya bedakan menjadi dua, yaitu untuk isian dan kulit ya. Untuk isiannya saya menggunakan ini 200 gram kacang hijau kupas ya. Ini sudah saya kukus. Nah, saya biasanya sih menggunakan kacang hijau yang biasa, tapi ternyata itu lama gitu ya. Mau saya harus rendam sehari semalam gitu kan. Sedangkan kalau kacang hijau kupas ini saya hanya rendam 2 sampai 3 jam itu sudah empuk, sudah siap digunakan dan lebih efektif, dan juga harganya sih per kilonya hanya selisih 2.000. Jadi lebih baik kalau beli kacang hijau kupas saja. Nah, saya menggunakan gula. Ini gulanya adalah 120 gram untuk ditambahkan dengan kacang hijaunya. Jadi bahannya simpel aja untuk isiannya. Jadi gula ini saya tambahkan dengan 200 gram kacang hijau kupas ini ya. Cukup itu aja. Boleh ditambahkan vanili biar rasanya lebih ada seperti itu ya, aromanya lebih enak. Nah, untuk kulitnya saya menggunakan ini ya, tepung ketan putih ini 500 gram. Nah, ini bahan buat empuk ini adalah 100 gram kentang. Ini sudah saya haluskan ya, sudah lembut. Dan ini saya menggunakan 140 gram gula pasir. Ini adalah air santan, saya menggunakan tadi 350 ml dan saya tambahkan dengan santan kara 1 buah aja ya. Jadi bahan ya, ini bahan untuk kulit ya. Jadi ini adalah wijen. Nah, nanti saya akan kasih trik bagaimana caranya biar wijen itu nempel dan nggak jatuh-jatuh ya pada saat mau digoreng. Untuk membuat isian, saya menghaluskan ini dengan chopper ya, dengan chopper Mitochiba. Ini saya bagi jadi 2. Saya tambahkan gula, jadi saya tidak menggunakan sekaligus ya, karena biasanya nggak kuat, jadi nanti jadinya nggak lembut. Saya tambahkan dengan gula ya, gulanya juga separuh aja. Jadi untuk menggunakan chopper Mitochiba ini nggak boleh terlalu lama dipencet ya. Jadi beberapa detik seperti ini dihentikan dulu, kemudian nanti dipencet lagi ya. Seperti ini sampai halus ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat udah halus atau belum. Kalau belum nanti ini diturunkan dulu. Kemudian kita putar lagi ya. Ulang sama seperti tadi. Lihat hasilnya. Udah halus ini teman-teman, ini sudah bisa dipulung ya. Udah, ini tinggal dipulung aja kok.
Jadi kalau menggunakan ini dia praktis teman-teman ya. Biasanya sih saya diulek gitu kan, tapi saya lebih suka seperti ini. Ternyata dengan menggunakan Mitochiba, ini chopper Mitochiba ini dia udah halus dan tidak ditambahkan dengan sedikit air pun, dia sudah halus. Tinggal kita pulung ya. Ini tadi teman-teman jadinya sudah seperti ini ya. Ini kita pulung-pulung aja ya. Kita bentuk seperti ini. Nggak perlu halus-halus karena ada di dalam, jadi nggak masalah gitu ya. Mau mencong-mencong juga nggak masalah. Ya, seperti ini ya. Kita bulat-bulatkan. Kalau misalkan tidak punya chopper, teman-teman boleh diulek ya. Jadi diulek dengan gula aja. Saya lebih suka ini karena rasanya lebih murni dan juga nggak apa namanya nggak lembek. Karena saya pernah coba saya blender, saya tambahkan air, kemudian saya masak di atas kompor ya untuk menghilangkan airnya biar lebih asat seperti itu, tapi ternyata hasilnya dia itu lebih lembek. Saya lebih suka tidak dicampurkan dengan apapun, hanya hanya kacang hijau ya yang sudah direbus itu ditambahkan dengan gula pasir aja. Vanili boleh ya, tapi kalau nggak pakai vanili pun juga nggak apa-apa, ini pun rasanya sudah enak ya. Oke, lakukan sampai habis ya. Untuk membuat kulit, airnya itu dalam kondisi hangat cenderung ke panas ya teman-teman ya. Nah, ini tadi santannya. Santan kita panaskan. Saya tadi lupa, ini ada garam. Ada garamnya. Ditambahkan dengan gula. Jadi gulanya sudah kita larutkan ya, biar dia lebih larut seperti itu. Karena kalau nggak dilarutkan nanti kurang larut biasanya. Kita panaskan seperti ini, kita aduk-aduk. Kita tambahkan dengan ini ya, dengan santan kara tadi. Tidak perlu sampai mendidih ya, jadi saya menggunakan air aqua untuk merebus ini. Udah cukup seperti ini dan kita akan membuat kulitnya. Nah ini teman-teman ya, tadi ini airnya anget-anget gitu, lebih anget cenderung ke panas ya. Kita campurkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung semuanya karena kita sambil melihat sebagaimana yang dibutuhkan seperti itu ya. Jangan semuanya, sedikit demi sedikit ya. Nah, biasanya ini sambil saya bercerita sambil ngaduk-ngaduk ya. Jadi biasanya kalau buat onde-onde itu masalahnya meletus biasanya ya. Nah, bagaimana sih membuat onde-onde yang tidak meletus? Kalau biar tidak meletus, nanti saya akan kasih tips pada saat menggoreng ya. Jadi gorengnya itu menggunakan minyak yang masih dingin. Nah, kemudian masalah yang kedua itu adalah wijennya sering merotol. Merotol ya, sering jatuh sendiri pada saat digoreng. Nah, kalau itu nanti pada saat kita ngasih wijennya itu bener-bener di remet-remet seperti itu ya. Nanti akan saya kasihkan tipsnya pada saat praktek langsung. Nah, kemudian masalah ketiga itu pada saat dia sudah dingin biasanya dia cenderung keras. Nah, untuk itu saya menggunakan kentang. Nah, teman-teman ya,
Jadi pengalaman saya membedakan banget antara yang pakai kentang sama nggak pakai kentang. Kalau pakai kentang itu setelah dingin, kadang-kadang kita bikin pagi dan makan sore itu juga masih empuk teman-teman. Nah sedangkan kalau nggak pakai kentang, biasanya dia ya keras seperti itu. Ini sudah seperti ini, saya lebih suka pakai tangan aja karena sensor tangannya akan lebih kerasa ya, dia sudah pas atau belum untuk campuran airnya. Jadi tadi masih perkiraan yang tadi 300 ml ditambahkan dengan 2 buah kara tadi. Tapi ini memang harus hati-hati karena tadi kan panas ya untuk santannya tadi ya. Nah, ini sudah mulai pas, ini saya rasakan. Kalau sudah mulai seperti ini, agak panas memang. Ditambahkan dengan kentangnya. Nah, ini kunci untuk lembut atau untuk empuk menul-menulnya ini ya, kentang. Jadi saya di rumah itu pasti sedia kentang. Jadi kalau misalkan saya mau bikin onde-onde, saya mau bikin donat, atau bahkan ke bikin burger pun saya menggunakan kentang nih teman-teman ya. Jadi saya memang selalu sedia kentang di rumah. Sahabat saya si kentang ini karena dia akan lebih membuat adonan itu menjadi lebih empuk. Bukan adonan sih, tapi hasil akhirnya menjadi lebih empuk ya. Ini kita aduk-aduk terus ya sampai siap ya. Tadi teman-teman sudah jadi seperti ini, tinggal kita bikin. Tadi airnya ternyata masih lebih segini ya. Jadi memang tidak selalu pas, artinya memang kita sesuaikan dengan kebutuhan si tepung itu tadi. Ya, ini saya timbang dulu 40 gram biar rata ya. Jadi kita timbang dia 40 gram. Ini 45. Nah, segini. Ini seperti ini caranya. Kita bulatkan dulu, terus kita pipihkan seperti ini teman-teman, sampai pipih ya. Kemudian ini tadi diambil satu, nah kemudian dibulet-buletin lagi pakai 2 tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman ya, dan juga timbangannya juga pastikan sudah bersih. Oke, kalau sudah bulat seperti ini, tinggal kita kasih wijen. Gak usah dihitung ya wijennya ya, nanti ngitung aduh gimana ini nempelin wijen bisa sehari semalam ya, segitu banyak wijen dipasangkan di onde-onde ya. Jadi caranya tinggal dicelupin seperti ini, dijemplungin seperti ini. Nah ini tadi ya. Nah biar nanti tidak merotol ya, tidak rontok pada saat digoreng, ini ditekan-tekan seperti ini ya. Nah ini nekan-nekannya penuh dengan rasa ini ya, biar makanan yang kita buat itu juga enak. Jadi kita masaknya dengan penuh cinta. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini sudah siap. Saya biasanya akan buat dan jajar-jajar seperti ini, dan bisa jadi saya masukin ke Tupperware, akan saya goreng besok pagi seperti itu ya. Oke, lakukan sampai selesai ya, semuanya caranya sama ya. Ini juga rahasianya lagi biar tidak meletus ya teman-teman ya. Jadi ini masih belum dinyalakan, baru dinyalakan set seperti ini. Oke, jangan terlalu besar, dan ini sudah dimasukkan ya. Nah, jadi akan pelan-pelan nanti. Ini saya goreng 5 ya. Yang gede-gede 5. Yang kecil-kecil 5. Udah. Nah, jadi biarkan dia seperti ini.
dibenerin aja di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi ini kuncinya. Mengapa sih kalau langsung minyak panas nanti meletus? Jadi kan dia belum kokoh gitu ya teman-teman ya, untuk tepungnya tiba-tiba kena panas makanya dia tidak tahan, dia pasti akan meletus. Nah jadi untuk memang rahasianya menggoreng untuk onde-onde ya seperti ini ya, jadi kita tunggu sampai dia benar-benar panas, itu dia sudah di sini gitu kan. Nah ini nanti juga tidak perlu banyak mengaduk, jadi biarkan saja, paling kita tinggal mengaduknya dikit-dikit aja seperti itu ya. Jadi ini salah satu kunci keberhasilan dari membuat onde-onde biar tidak meletus ya. Nah, kalau kayak gini boleh diaduk sedikit-sedikit teman-teman nih. Ya. Jangan terlalu gede, sepertinya kegedean ini apinya, kita kecilin ya. Udah gini aja, tinggal tunggu kecoklatan ya. Nah, bagaimana kalau penggorengan yang kedua gitu kan? Ini sudah mateng, kemudian mau goreng lagi ya berarti memang harus ditunggu minyaknya dingin dulu. Jangan habis ini diangkat langsung dicemplungin, dia pasti akan meletus. Lihat dia udah gede banget ya, dia sudah mengembang, sudah cantik. Ini tadi yang ukuran 40 dan yang ini ukuran 30. Nih ya, gede ya. Tadi yang 40 gram. Nah ini sudah cantik warnanya seperti ini. Nggak ada yang meletus kan, dan tidak ada juga yang rontok untuk wijennya. Nih bagus-bagus ya, cantik-cantik nih seperti ini nih. Oke. Nah oke ya, seperti ini cantik-cantik dan tinggal kita makan. Sudah jadi seperti ini ya, gede-gede banget nih seperti ini ya, bulat, cantik-cantik semuanya ya. Dan saya tidak goreng semuanya malam ini karena saya memang mau bawa ke ibu saya besok, jadi saya taruh kulkas seperti ini ya. Ini saya taruh kulkas, saya tutup, kemudian saya taruh kulkas, dan besok pagi pada saat mau menggoreng ya tinggal digoreng aja, tapi nanti di bulut-bulutin lagi ya biar bentuknya nggak mencong-mencong seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton dan nantikan kami di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.